Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Riris Daily. Apa kabar buat teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia dimanapun kalian berada? Saya harap kalian dalam keadaan sehat-sehat walafiat selalu. Dan yang sedang sakit, semoga lekas sembuh ya, agar bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Nah, di tangan saya ini ada paket yang baru sampai ya. Isinya tentu saja teman-teman sudah tahu, yaitu tanaman keladi. Paket ini berasal dari Riau Pekanbaru. Alhamdulillah bisa sampai dengan selamat. Sellernya amanah. Sekalipun jauh, 2 kali transit pesawat, tapi tetap sampai ya. Semoga isinya juga masih sehat-sehat segar dan tidak layu apalagi mati. Ini sudah ketiga kalinya saya berbelanja tanaman secara online. Alhamdulillah selalu sampai dengan selamat dan juga tidak tertipu dengan isi tanamannya, karena biasanya ada yang tanamannya sampai tapi setelah tumbuh atau mutasinya keluar biasanya tidak sesuai dengan gambar yang diharapkan atau yang di-share oleh penjual itu sendiri. Maka dari itu saya akan berbagi tips agar terhindar dari penipuan saat berbelanja tanaman secara online. Tapi kita sambil jalan-jalan ke kebun teman saya ya, sambil kita berbagi tips dan melihat-lihat tanaman. Oke, check it out. Nah teman-teman, sekarang saya telah berada di kebun bunga atau tanaman hias milik Bapak Wahyu, yaitu Kairin Flowers. Berbicara mengenai belanja tanaman secara online, belanja online ini sudah menjadi tren yang cukup diminati oleh masyarakat saat ini, tidak terkecuali belanja tanaman online. Namun, belanja online memiliki banyak risiko, termasuk berbelanja tanaman ya, seperti tanaman yang tidak sesuai gambar atau tanaman yang tidak sampai. Untuk itu, agar terhindar dari penipuan saat belanja online, saya akan membagikan beberapa tips. Oke, langsung kita masuk ke tips yang pertama. Sebelum kita masuk pada tips yang pertama, jangan lupa teman-teman like, komen, share, subscribe channel saya agar saya semangat menampilkan video-video selanjutnya. Terima kasih. Tips yang pertama yaitu beli melalui marketplace seperti melalui Shopee, Tokopedia, atau sejenisnya. Langkah ini dinilai sangat aman saat berbelanja online. Dengan menggunakan marketplace, kamu akan terhindar dari penipuan dalam bentuk kerugian material. Sebab dana yang kamu transfer tidak akan langsung masuk ke rekening penjual, melainkan melalui rekening pihak ketiga, yaitu marketplace itu sendiri. Pihak ketiga baru akan mentransfer dana ke rekening penjual jika kamu telah menginformasikan bahwa tanaman yang kamu pesan telah sampai. Tips yang kedua yaitu cek testimonial. Testimonial atau ulasan pembeli sangat penting untuk dijadikan patokan. Kita bisa mempertimbangkan dengan melihat ulasan dari buyer sebelumnya. Hal ini dilakukan agar konsumen baru dapat memastikan penjual tersebut tidak memiliki masalah. Namun, kita jangan terlalu percaya dengan ulasan yang diberikan. Bisa saja penjual tersebut memiliki komplotan yang bertugas membuat ulasan palsu. Mereka memberi komentar positif seakan-akan puas dengan tanaman yang dijual. Perhatikan gaya bahasa yang digunakan. Kalau terlalu lebay, teman-teman patut mewaspadai. Tips yang ketiga. Tips yang ketiga ini yaitu ajak COD atau cash on delivery. Ketika kita tertarik ingin membeli sebuah tanaman, cari penjual yang lokasinya tidak jauh dari lokasi kita tinggal. Mengapa demikian? Supaya kita bisa melakukan transaksi langsung atau cash on delivery. Dengan begitu, kita mengetahui kondisi tanaman secara langsung sekaligus meminimalisir tindak penipuan. Tips yang keempat ini yaitu meminta rekomendasi seller dari rekan kita. Cobalah meminta saran penjual tanaman terpercaya kepada rekan kita yang sudah berpengalaman belanja tanaman online sebelumnya.
Dengan begitu, kita akan tahu penjual tanaman yang amanah dan mungkin saja bisa menjadi tempat berbelanja tanaman kita ke depannya. Selanjutnya kita masuk tips yang kelima. Tips yang kelima yaitu ajak video call. Nah, dalam beberapa kasus penipuan terdapat berbagai cara dan trik yang dilakukan oleh si penipu. Salah satu trik penipu adalah membagikan gambar yang sebenarnya bukan miliknya alias hasil comot gambar penjual lain. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa tanaman yang dijual tersebut benar-benar ada, ajak si penjual untuk video call. Pastikan bahwa fisik tanaman tersebut sesuai dengan gambar yang diposting oleh si penjual. Tips yang keenam yaitu jangan tergiur harga murah. Pembeli akan tertarik dengan harga yang terjangkau, apalagi jika tanaman yang dijual termasuk kualitas baik. Tapi jika harga yang ditawarkan terlalu murah, hal tersebut perlu dicurigai. Pastikan melakukan perbandingan harga terlebih dahulu dengan penjual lain. Memang sih, biasanya harga tiap daerah itu berbeda-beda, tergantung ketersediaan dan tumbuhnya di mana. Tapi kita wajib untuk waspada bahwa tanaman yang bagus, apalagi hybrid atau import, akan sebanding dengan harga yang diberikan atau ditawarkan. Yang ketujuh, simpan bukti transaksi. Jangan pernah membuang segala bukti yang berkaitan dengan transaksi seperti bukti percakapan melalui WhatsApp, Messenger, atau bukti transfer, dan juga nomor rekening si penjual. Simpanlah bukti-bukti tersebut sampai tanaman yang kita pesan itu sampai ke tangan kita. Hal tersebut sebagai bukti untuk berjaga-jaga apabila seandainya kita menjadi korban penipuan. Tips ke-8 yaitu minta nomor resi. Nomor resi adalah bukti penting yang wajib dikirimkan ke pembeli sebagai bukti bahwa barang yang dibeli telah berada di ekspedisi pengiriman. Tidak ada alasan untuk tidak menunjukkan resi jika memang tanaman yang dibeli telah dikirim. Kalau teman-teman sudah meminta resi namun penjual tidak memberikan nomor resi tersebut, maka kita patut mencurigai penjual tersebut. Tapi jika si penjual telah mengirimkan resi kepada kita, jangan lupa untuk di-tracking ke aplikasi sesuai ekspedisi yang digunakan. Jika terlacak, berarti aman ya. Namun, jika alamat tidak terbaca, maka selamat, Anda tertipu. So, itulah tadi 8 tips dari saya agar aman atau terhindar dari penipuan saat belanja tanaman secara online. Insya Allah, jika teman-teman menerapkan ke-8 poin tersebut, teman-teman tidak akan mengalami penipuan. Tapi selalu waspada ya, karena baik belanja online maupun offline, keduanya memiliki risiko, yaitu risiko terkurasnya tabungan. Jadi pintar-pintar memanage keuangan ya, jangan gampang tergiur untuk belanja bunga setiap saat. So, tetap waspada ya teman-teman. Nah teman-teman, sekian dulu video dari saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga bisa terhibur. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video selanjutnya ya. Jangan lupa like, kasih saran ya di komentar, terus subscribe dan share kepada teman-teman semua. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.